Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mastur. Saya sebagai guru akidah akhlak kelas 5 di MI Ma'dinul Ulum, Desa Campur Darat, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Sekaligus sebagai mahasiswa peserta PPG Angkatan 1 tahun 2025 bidang studi akidah akhlak di LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan nomor induk mahasiswa 207224148. Pada hari ini Rabu 14 Mei 2025 saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik secara luring di MI Ma'dinul Ulum Campur Darat kelas 5 dengan tema menghindari sifat serakah dan kikir dengan metode pembelajaran PBL. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalian anak-anak pada hari ini Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekarang dalam keadaan baik-baik saja ya. Semoga Allah tetap diberi iman, Islam dan ihsan. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Diawali dengan surah Al-Fatihah dulu. Mas Alik Akbar, Mbak Tiun Isti, Mbak Christine, Muhammad Amar Al-Hifari. Setelah itu, baiklah, anak sebelum kita melakukan pembelajaran, Pak Master mau bertanya dulu. Apakah kalian sudah siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Siap. Lah ya, kalau sudah siap, silakan anak-anak untuk membuka buku yang telah dibawa.
dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk empat, tepuk lima, dua kali tepuk lima. Semangat buat kalian ya. Menjaga rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Silahkan kalian tuh berdiri. Anak-anak, apakah kalian di rumah pernah melihat orang yang mempunyai sifat yaitu rakus, kikir? Ya. Nah, kalau pernah, menurut kalian bagaimana? Apakah orang tersebut dijauhi oleh teman-temannya? Ya, pasti. Karena apa? Orang yang punya sifat kikir, serakah, pasti dijauhi oleh teman-temannya. Lah, Nana, untuk minggu kemarin, ya, minggu kemarin, sekalian masih ingat toh apa yang Pak Mastur ajarkan kemarin? Ya, tentang apa? Kalimat apa? Kalimat thayyibah haji. Ya, kalimat thayyibah haji. Sifat serakah dan kikir, perhatikan tujuan pembelajaran dulu. Oke. Yang pertama, memahami pengertian sifat serakah dan kikir dengan benar. Dua, menyimpulkan pengertian sifat serakah dan kikir dengan benar. Tiga, menguraikan ciri-ciri orang yang memiliki sifat serakah dan kikir dengan benar. Empat, menemukan hikmah menghindari sifat serakah dan kikir dengan benar. Lima, melaksanakan perilaku menghindari sifat serakah dan kikir dengan benar. Nah, dari permasalahan ini ya, sifat serakah, tamak dan kikir, apakah ada yang bertanya? Oh, silakan Mbak Sarah. Apakah yang dimaksud sifat serakah? Ya, apakah yang dimaksud dengan sifat serakah? Oke, kita tampung dulu. Ada lagi? Mas Ahmad. Nah, silakan. Apa saja ciri-ciri sifat serakah? Ada lagi? Apa penyebab sifat kikir? Apa penyebab sifat kikir? Oke, baiklah. Untuk Mbak Zara, apakah yang dimaksud dengan sifat serakah? Yaitu sifat yang mempunyai keinginan atau nafsu yang tidak pernah puas, selalu ingin memiliki lebih banyak harta. Ingat, tidak merasa puas, terus ingin menambah harta, padahal hartanya sudah banyak, tapi selalu ingin dan tidak merasa puas. Untuk Mas Alif, apa saja penyebab sifat kikir? Nah, yang pertama, terlalu cinta harta dunia. Dua, kurang memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Tiga, tidak memikirkan dan merenungkan kehidupan akhirat, mementingkan kepentingan dunia, padahal sudah kaya, tapi tidak merasa puas, tidak merasa cukup. Bangga mikir, bagaimana caranya saya mendapatkan lebih banyak harta lagi, berpikirnya tentang dunia saja. Itu tentang dari Mbak Zara, Mas Amar dan Mas Ali. Ya. Kemudian
Silahkan mengamati video yang ada di depan. Oke, anak-anak silahkan mengamati video yang ada di depan. Amati video tersebut. Cincin ini berapa harganya? Untuk nyonya tidak perlu mahal-mahal, 45 saja. Baiklah, ini Demikianlah keberuntungan demi keberuntungan menghampiri kaum. Korun kini mengalami perubahan yang luar biasa. Korun sangat kaya raya, hartanya berlimpah ruah. Harta korun disimpan dalam gudang-gudang yang sangat banyak. Namun sayang, semua keberhasilan itu justru menjauhkannya dari beribadah kepada Allah. Hidupnya selalu berfoya-foya. Apa yang Allah larang untuk dilakukan, dilanggar. Baiklah anak-anak ya. Nah, kalian tadi sudah memperhatikan, mengamati video yang telah kita lihat bersama-sama. Yaitu siapa? Peran utamanya siapa? Siapa? Nah, Korun ini adalah mempunyai sifat serakah, ya, tamak dan kikir. Oleh sebab itu, oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan azabnya, yaitu apa? Berupa hartanya ditenggelamkan ke dalam tanah. Nah, oleh karena itu, silahkan kalian membuat kelompok masing gambar korun dan gambar pasangannya masih ini nampaknya gambarnya kita bisa taat di dalam silakan sama-sama ya ini Mbak, bagaimana? Nih, sama kelompok silahkan terserah kalian. Ini kan ada permasalahan, gitu. Permasalahan yaitu sifat serakah dan kikir. Ketika orang yang mempunyai sifat serakah seperti itu, yaitu dengan cara bisa menghilangkan hartanya. Tuliskan pada selembar kertas. Masalahnya apa? Nanti nama kelompok terserah kalian. Jadi terserah ringan. Nah, ini ada permasalahan ya, permasalahan sifat serakah dan kikir. Nah, tadi sudah sampai pelajari yaitu yang dicontohkan adalah korun. Ya, nah, terus kemudian ciri-cirinya apa? Terus ini akibatnya karena ini adalah segel. Mana ini? Contohnya siapa? Nah, masalah ini karena ini kerja kelompok sampai ya harus bekerja bersama. Ada permasalahan apa? Yaitu sifat serakah. Terus apa yang seperti yang telah kalian amati nonton video ciri-cirinya dan hanya serta kelompoknya silakan, namanya apa? Nama kelompok. Kemudian ini disajikan permasalahan.
Khalid. Apa penyebab sifat serakah? Apa penyebab sifat serakah? Oke, silakan dijawab. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, teman-teman, apakah ada? Kalau tidak, sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sesi presentasi sudah berakhir ya. Dari kelompok teman kalian sudah menyampaikan presentasinya. Sekarang kita akan melakukan yaitu tes sumatif, mengerjakan soal akan Pak Mastur bagikan. Kita masuk sesi kesimpulan. Untuk kelompok 4, silakan menyimpulkan. Silakan berdiri. Silakan disebut juga sama. Oke, terima kasih. Kelompok 4 menyimpulkan bahasanya serakah disebut juga dengan tamak. Silakan kelompok 5. Bagaimana kesimpulannya? Silakan berdiri. Kikir dalam bahasa Arab disebut juga bakhil. Kikir dalam bahasa Arab disebut juga dengan bakhil. Kelompok 2, silakan disimpulkan. Oke, umat Islam dianjurkan untuk menghindari sifat serakah. Kelompok 3, silakan. Kesimpulannya, yang pertama Pak Masud tambahi, ya, Pak Masud tambah. Serakah disebut juga dengan tamak yang artinya keinginan untuk memperoleh sesuatu yang banyak untuk diri sendiri atau selalu ingin mendapatkan lebih dari yang dia miliki. 2. Konon adalah manusia yang serakah dan kikir. Akibatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab kepadanya dengan benamkan korun ke tanah beserta harta kekayaannya. Dan yang terakhir adalah umat Islam dianjurkan untuk mengingat sifat serakah dan kikir agar tidak rugi di akhirat kelak. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Alasannya apa? Karena ada pemutaran video. Untuk kegiatan tindak lanjut, anak-anak bagi nilainya yang sudah tercapai silakan mengerjakan pengayaan. Bagi anak-anak yang belum nilainya tercapai, silakan mengerjakan remedial. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita sampai sini dulu. Insya Allah kita bertemu pada kesempatan yang akan datang. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Allahumma amin. Kita berdoa terlebih dahulu.